Shalom, selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 12 Oktober 2022. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya atas kasih dan anugerah-Nya kita senantiasa diberikan perlindungan dan pertolongan dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mengawali saat teduh kita hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Syukur padamu Tuhan akan segala berkat dan pertolongan-Mu kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Di pagi hari ini, kami mau mengawali aktivitas kami dengan melandasinya dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan memahami akan firman kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai dengan 7. 2 Raja-Raja 15 ayat 1 sampai 7. Azaria, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Azaria, anak Amazia, Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tema renungan kita hari ini, jangan biarkan. Da amu kapani. Sikap cuek terhadap lingkungan sekitar akhir-akhir ini mulai membudaya dalam keseharian kita. Setiap orang sibuk mengurus diri masing-masing. Ingat bahwa hal ini akan membawa kita pada sifat yang individualistis yang akhirnya membawa kita pada sikap yang acuh tak acuh terhadap realita yang terjadi di sekitar kita. Raja Azaria adalah raja yang memerintah Yehuda yang cukup saleh dan taat kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ia memerintah cukup lama, yaitu 52 tahun. Namun, ada satu hal yang membuatnya dihukum oleh Tuhan dengan menimpakan penyakit kusta karena membiarkan rakyatnya dan bangsanya memberikan korban kepada ilah-ilah lain. Sebenarnya, ada kekuatan bagi Raja Azaria untuk menghentikan segala bentuk penyembahan kepada ilah-ilah lain, tetapi justru mengambil sikap acuh. Mungkin saja dalam benak sang raja, yang penting saya rajin ibadah, rajin memberi persembahan, tidak membunuh, tidak mengurusi urusan orang lain, dan sebagainya. Namun, Tuhan Allah menuntut yang lain, bahwa dia seorang raja yang mempunyai kuasa, dapat saja memerintahkan agar bukit-bukit itu dihancurkan, agar seluruh bangsanya tidak lagi menyembah ilah yang lain. Kita pun kadang bersikap seperti sang raja, yang berdiam diri, acuh dan sibuk dengan diri sendiri, dengan prinsip yang penting saya tidak terlibat. Sebagai orang percaya, kita diberi tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini.
Kita jangan diam terhadap berbagai penyimpangan iman yang terjadi di sekitar kita. Saksikanlah kebenaran Allah. Roh Kudus akan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya selalu menjadi pedoman hidup kami sehari-hari. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk umat-Mu di Jemaat Tangerang yang bergumul karena penyakit, pertikaian, masalah ekonomi. Tolong Tuhan, bantu dan topang dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergumul dalam mencari pekerjaan, juga yang masih sekolah dan masih kecil dalam proses pertumbuhan. Berkatilah kiranya Tuhan, tunjukkanlah jalan dan beri kepintaran, serta berilah perlindungan senantiasa dalam kasih-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Sabara, dan para majelis, serta semua orang yang menjadi pelayan-Mu. Berkatilah kiranya Tuhan dalam segala bentuk pelayanan. Tuhan yang dimuliakan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna. Terimalah kiranya, ampuni dosa kami dalam Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah rehat hari ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua, dan sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.